Saudara-saudariku yang dikasih dan mengasihi Tuhan, pada hari ini Rabu 10 November 2021 kita memperingati Santo Leo Agung. Menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Sekali peristiwa dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, ia kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, 9 dari 10 orang tadi kehilangan kesempatan berharga karena mereka tidak kembali kepada Tuhan Yesus yang telah menyembuhkan, dan mereka kehilangan kesempatan untuk memuliakan Allah. Hanya satu tadi dikisahkan yang menyadari bahwa dia sembuh dari kustanya, lalu ia kembali kepada Yesus Tuhan Sang Penyembuh dan mengucap syukur kepadanya. Saudara-saudariku yang terberkati, kita butuh iman seperti seorang kusta yang mau kembali kepada Tuhan Yesus saat ia sadar bahwa ia telah disembuhkan. Ia mendapatkan kepulihan dari kustanya, ia ditahirkan. Kembalinya si kusta yang sudah menjadi tahir, yang sudah menjadi sembuh, yang sudah menjadi pulih ini menyatakan akan ketergantungannya pada Tuhan, dan ia menyadari sungguh bahwa apa yang dialami adalah berkat akan Tuhan yang begitu murah hati kepadanya. Sadar atau tidak sadar, dalam ragam cara juga Tuhan Yesus memberikan rahmat-Nya untuk saya, untukmu, untuk kita semua. Seperti dikatakan oleh Paulus kepada Titus, dikatakan dalam bab 3 ayat 4 sampai 7, kita bisa membaca di situ. Dituliskan di situ, Dia, yakni Tuhan kita Yesus Kristus, telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Saudara-saudariku yang terberkati, bersyukur kepada Tuhan atas banyak hal baik yang dialami juga ternyata tidak gampang, tidak mudah. Persis pada hari ini kita bisa mendengar kisahnya. 9 orang itu menerima hal baik dari Tuhan, tetapi mereka tidak mampu bersyukur untuk kembali bersyukur dan memuliakan Tuhan. Hanya satu yang mau datang kembali kepada Tuhan. Tidak gampang karena mereka menganggap, dari 9 orang ini menganggap bahwa hal baik yang dialami itu natural saja, biasa, hal yang biasa, dan memang sudah seharusnya demikian. Mereka mengalaminya. Maka bersyukur atas banyak hal baik saja seringkali tidak mudah, seringkali tidak gampang, apalagi kita diajak bersyukur saat hal yang tidak baik atau hal yang buruk sedang kita alami, lebih tidak mudah lagi. Tentu lebih berat lagi karena kita belum, ketika kita mengalami situasi yang tidak mudah, situasi terberat dalam hidup kita,
dan hal baik belum kita alami, kita tentu belum bisa, bukan dalam artian tidak bisa, tetapi belum bisa dan belum mampu meraba-raba gerakan ilahi dan rencana indah yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita dalam hal yang tidak baik yang mungkin sedang kita geluti dan kita alami. Saudara-saudariku yang terberkati, kita sama-sama diundang untuk menunjukkan sikap iman yang sama seperti orang yang tahir dari kustanya, yang mau kembali kepada Tuhan untuk mengucap syukur, yakni kita diajak untuk mengenali dan berani mengucap syukur atas segala hal baik yang telah Tuhan sudah berikan kepada kita. Ataupun pada saat ini kita sedang mengalami situasi yang tidak baik, kita tetap yakin bahwa di situ ada gerakan ilahi yang turut merenda hidup kita untuk Tuhan memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau menghendaki agar gerejamu yang dibangun di atas wadas kokoh Rasul Petrus tak pernah dikalahkan oleh kekuatan maut. Semoga berkat bantuan doa Santo Leo Agung yang kami peringati hari ini, kami bisa bertumbuh dalam kasih kepada sesama dan tetap menjaga keutuhan iman sampai akhir zaman. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan raja bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.